Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Boleh sambil lirik kanan kirinya katakan kongsi gitu ya saudara. Saudara, apa kabar? Dikasih Tuhan? Apa kabar? Luar biasa. Saya melihat wajah-wajah anak muda yang
habis menerima berkat banyak sepertinya beberapa hari ini ya. Saudara, hari ini kami bersuka cita, segenap tim GBI PRJ boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan hari ini. Dan hari ini saya mau ajak kita sama-sama, kita mau menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bahkan mungkin sebagian kita masih bisa berkumpul dengan keluarga besar untuk merayakan hari raya. Ini sebuah anugerah Tuhan saudara. So hari ini mari kita bersama jadikan Tuhan Yesus pusat penyembahan kita. Kita mau mengucap syukur bersama. Amin. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita satu dalam doa saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan kami jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat ibadah kami. Dan biar Tuhan bertahta di setiap pujian penyembahan kami. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Biar Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar pulang dari tempat ini kami boleh membawa berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Ucap syukur. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Bagi saudara yang belum tahu lagu ini, kita mau sama-sama belajar pujian ini saudara. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari bersama nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Lebih lagi nyatakan, ku kagum Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik.
Mari jemaat Tuhan lebih lagi bersama katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Mari dengan hati penuh ucapan syukur, ku kagum akan segenap hati kami nyatakan, dengan iman-Mu nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum akan Engkau, ku kagum akan Kau Tuhanku, sungguh Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Kau yang mengagumi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu bersama nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Lebih lagi nyatakan, ku kagum Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, sungguh Engkau baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Oh, tak pernah Kau tinggalkan kami, selalu ada di setiap hari kami, di setiap saat kami Tuhan. Sebab itu kami bawa pujian, kami bawa sembah yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, syakaralab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 a, kurialana syakaralabalabalabalabalabalabalaba. Dengan apa kami balas selain pujian, selain ucapan syukur, sembah kami kepadamu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan sembah syukur. Haleluya, haleluya. Oh,
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku lebih lagi nyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku Kasih tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, kami siap bersuka cita. Mari setiap engkau yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom GBI PRJ. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Sama-sama kita mau belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah sahabat kita yang setia. Amin. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh
Ikuti saya, katakan kanan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kami bersukacita dalam-Mu Tuhan Yesus, sebab kami punya sahabat yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Mari nyatakan dengan iman. Katakan, Yesus kaulah sahabat. Mari goyang ke kanan dan ke kiri ya Bapak Ibu Saudara. Come on. Sukacitaku dalam Yesus. Mari lebih lagi katakan, Yesus kaulah sahabat, sangat setiaan, hatiku bergembira bersama mari Yesus. semuanya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. katakan sukacita. Sukacitaku dalam Yesus, sukacitaku dalam Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih keras lagi saudara. Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur saudara. So hari ini saya mau ajak kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab dalam Yesus ada sukacita yang abadi, amin. Haleluya. Mari sambil goyang sedikit saudara, jangan kaku-kaku, come on, buat Tuhan kita. Katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan, sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama ya saudara. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku, ya Yesus, sukacitaku. Kau yang bersukacita sorakan yeay. Saya percaya jemaat GBPRJ suaranya bisa lebih keras lagi. Come on, sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya berlimpah, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Dalam Yesus ada kekuatan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari.
pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Kau selalu bersyukur, setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Kau yang percaya bahwa Yesus sumber sukacita setiap kita, tepuk tangan di atas kepala kemauan saudara. Dari pojok kiri, kanan, depan sampai belakang, mari bersama. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Mari puji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan namanya. Kami selalu bersyukur, setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi lebih keras, katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji, kami muliakan nama Tuhan. Muliakan namanya. Kami selalu bersyukur, setiap pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Pada nama Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Oh Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Yesus, sumber sukacita setiap kami. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami, sepakat berdoa atas bangsa kami Indonesia. Khususnya menjelang pemilu Tuhan beberapa hari lagi. Kami percaya dan kami mau perkatakan bahwa Indonesia akan damai, Indonesia akan aman. Dan kiranya pemilu boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya presiden yang terpilih adalah presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan, atas bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk Pak Jokowi juga Pak Ma'ruf, amin. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat. Sehingga Tuhan apapun yang menjadi keputusannya, semua berdasarkan atas daripada Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya kuasa otoritas Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Sehingga kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada mujizat yang selalu menyertai. Banyak jiwa-jiwa boleh disembuhkan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Kau yang memberkati kesehatan hamba-Mu, Engkau memberkati keluarga besarnya. Juga pelayanannya selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Rianto. Kami percaya kiranya hikmat, kebijaksanaan terus Engkau limpahkan dalam kehidupannya. Khususnya dalam mengembalakan setiap kami di CK7 ya Tuhan. Akan menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya terus Tuhan Kau menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu. Dan Tuhan Kau yang selalu memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanannya. Juga keluarga besarnya selalu aman dalam lindungan Tuhan.
Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, di mana hari-hari ini Tuhan akan janjikan, di mana anak-anak muda akan lahir, yaitu anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan mau bergerak memenangkan jiwa ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak muda ya Tuhan. Mereka akan berani bangkit untuk menjadi terang, dan kami percaya semuanya ya Tuhan, atas kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bawa anak-anak muda ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa-doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Wow, luar biasa saudara, masih dalam suasana libur Imlek. Tapi saudara masih menyempatkan waktu datang hari ini meskipun long weekend ya. Saudara mengutamakan Tuhan untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Saya percaya saudara ketika saudara mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan. Amin. Saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di sebelah kiri dan di sebelah tengah saya. Boleh sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim usher. Untuk scan kris saudara pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau deklarasikan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta LM Jonathan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja.
Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTPCK 7, Doa Fajar dan Bible Study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 18 Februari 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Rumah Doa adalah bengkel rohani untuk menjawab kebutuhan jemaat yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, pujian penyembahan, dan dikuatkan imannya melalui firman Tuhan, serta dapat dilayani dan didoakan secara pribadi atau spesifik. Bapak Ibu Saudara-saudari, seberat apapun masalahmu, seburuk apapun kondisimu, sehancur apapun hidupmu, mari datang kepada Yesus. Dia sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, membalut lukamu, memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Rumah Doa GBI PRJ Group CK7 diadakan secara hybrid, onsite dan online Zoom. Setiap hari Sabtu minggu ketiga di Integrity Convention Center ICC, Topaz Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mujizat Tuhan masih ada. Kita mengaku kita tuh lemah, waktu kita mengaku kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan semakin turun. Kuasa Tuhan itu menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Anugerahnya Tuhan itu cukup bagiku. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita ada hari ini, kita hadir di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, tapi saya percaya
kita semua ada di dalam tangannya Tuhan. Sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk gunakan waktu beberapa menit ke depan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Sebab tiada Allah lain selain Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau datang Tuhan Yesus membawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Engkau yang terindah Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih
genggam hatimu, nyatakan. Penyembahan itu selalu ada dalam hidup kami. Biarlah submission itu ada dalam hidup kami. Biarlah obedience itu ada dalam hidup kami. Dan biarlah faithfulness itu juga ada dalam hidup kami. Kami yang menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup. Untuk tadi pagi kami boleh mendapatkan kehidupan ketika kami bangun. Itu adalah mujizat terbesar yang kami terima hari ini. Bahkan lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur kami, hibur kami, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk, shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Boleh saya mengucapkan bagi yang merayakannya, Kyong Hee Fachoy, ya, biarlah hidup Anda diberkati dan boleh merasakan nikmatnya berkat Tuhan di dalam kehidupan Anda selanjutnya. Dan hari ini kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-62. Kalau saudara berkenan, mari kita akan baca bersama-sama Lukas 9 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-62, 1, 2, dan 3. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. 61. Dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan
Allah. Saudara, di dalam kehidupan ini ketika Anda berjumpa dengan persoalan dan masalah, dibenturkan dengan masalah itu, maka yang keluar adalah keluhan demi keluhan. Dan rasanya kita mulai menyalahkan tanda kutip, mungkin not indirect, yaitu menyalahkan Tuhan dan juga penyembahan peribadatan kita. Saudara. Ada banyak orang yang seperti itu. Ketika menghadapi masalah, dia pikir bahwa Tuhan akan menolong dia secepatnya. Sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kerinduan dia. Tapi seringkali juga, apa daya ternyata tidak seperti itu hitungannya. Dan sejak saat itu, dia mulai ragu, Saudara. Dan timbul rasa kekecewaan. Kalau itu tidak diantisipasi dengan baik, maka yang terjadi adalah satu pembelotan dari Tuhan. Yang terjadi adalah pelan-pelan iman itu akan tergerus. Dan ketika ada masukan demi masukan, maka orang itu akan berkata, iya juga sih. Nah, Anda akan lihat di media sosial itu, orang-orang yang seringkali berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu ternyata orang biasa. Dia bukan satu-satunya anak Allah yang maha tinggi. Bahkan ada dikatakan Yesuslah yang fantasi. Yang begitu. Dan apakah Anda menyalahkan situasi dan keadaan? Sebetulnya tidak. All we have to do adalah kembali lagi mengintrospeksi diri. Apakah saya dan Anda sudah hidup dengan keyakinan yang diinginkan oleh Tuhan? Anda lihat bagian belakang. Alkitab katakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam bahasa lain dikatakan not fit. Enggak sesuai, enggak cocok. Waktu masa muda saya gitu, saya mulai mereka-reka melihat siapa sih yang akan menjadi my future wife. Gitu. Dan dari beberapa orang saya dengan tanda kutip pandai untuk melihat not fit to me or with me. Nggak cocok. Kalau Anda juga pergi ke tailor, maka akan diukur sedemikian rupa sehingga fit untuk badanmu. Bahkan untuk rambut saudara, ya itu hairdresser akan mengatakan kepada saudara sebaiknya gitu. Anda harus memotong rambutmu sedemikian rupa karena nanti fit dengan wajahmu. Dan so on and so on. Apalagi untuk kerajaan Allah, saudara. Halo. Biarkan orang lain berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya akan membenarkan itu, tetapi tidak selesai sampai di situ. Yesus memberikan keselamatan satu kali dia menebus kita. Amin, saudara. Dan itu kekal selamanya. But in one condition, selama saya dan Anda bisa menerima dan tidak menolak itu. Kalau saya dan Anda ada di bagian menolak, ya, mereject anugerah Tuhan, saya berani katakan nggak masuk lah kita, nggak layak, nggak cocok. Biarpun orang bilang kayaknya nih wanita ini cocok buat istri bapak, calon istri bapak. Saya bilang no. Dari mana saya tahu? Maka saya merujuk akan kebenaran firman Tuhan, akan Kristus Yesus. Dan saya tanya dengan orang yang beriman, orang yang memperkenalkan Yesus kepada saya, yaitu mama saya. Dan akhirnya mama saya bilang, coba cek and recheck, coba lihat lagi. Ada satu kalimat yang pasti engkau setujui, bahwa ini itu cocok dengan kamu karena pada saat kamu miskin, susah, dia mau sama kamu. Udah cocok itu. Kalau Anda kaya raya, punya segalanya, banyak orang akan bilang mengasihi Anda. Sayang kepadamu, I love you, I love you, I love you. But in the bad condition, not in the good condition, ada orang yang berani mendampingi engkau. Bahkan setia sampai
masuk di dalam acara yang krusial itu, maka Anda harus berani berkata, this is fit for me. Ini cocok buat saya. Saudara, kerajaan surga menyatakan begitu. Yesus sebagai the owner, and he comes from the kingdom of God, from the heaven, mengatakan itu. Dia bilang bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. So you gotta believe him. Anda dan saya harus percaya itu. Bahkan seorang yang baru saja convert, ya, terus menjadi anak Tuhan, dari seorang yang fanatik di kepercayaannya, berani berkata seperti ini. Dia melihat merujuk kebenaran firman Tuhan, dia berjumpa dengan ayat yang berkata bahwasanya tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Dan dia lanjutkan juga, dia baca firman Tuhan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia seorang yang seorang doktor, saudara, untuk jurusan keagamaan. Dan dia belum pernah menemukan satu tokoh manapun sampai hari ini yang berani berkata akulah jalan itu. Amin, saudara. Kalau saudara bisa menemukan itu, maka dia bilang, ayo mari kita jabarkan dan lihat siapa yang berani mengatakan itu. Nobody. Oleh sebab itu Alkitab di dalam bahasa Inggris ayat 62 daripada Lukas pasalnya yang ke-9, di situ dikatakan no man, tidak ada seorang pun. Jadi kita harus percaya itu, bahwasanya hanya Yesuslah satu-satunya jalan buat kita. Dan sang jalan itu hari ini berkata tentang setiap orang yang siap untuk membajak. So, are you ready or not? Pertanyaannya menjadi ada anak Tuhan jadi mengerucut, are you ready or not? Kalau Anda nggak siap, saya nggak siap, pasti ujung-ujungnya juga pembelotan dan bahkan diakhiri, saudara, dengan penyangkalan iman. Sedangkan yang dikatakan oleh Yesus berbeda, menyangkal diri bukan menyangkal iman, saudara. Amin, saudara. Artinya ketika Anda diberkati dalam situasi apapun, Anda berani berkata bukan aku, bukan aku, bukan aku, bukan aku, biarlah dia yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Sangkali dirimu itu. Anda harus berani mengatakan itu, saya harus berani berkata itu. Saya seringkali turun dari khotbah, bahkan ada komentar-komentar baik itu either di di TikTok maupun di Reels ataupun di Instagram. Mereka bilang, Pak, saya sangat diberkati. Amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang berkata, duh Pak, khotbahnya bagus sekali. Saya selalu mengatakan dan berani mengatakan itu dan harus mengatakan itu. Ini bentuk penyangkalan diri. Saya berkata, iya Tuhan Yesus baik. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Kalau saya terima itu terus pujian, saya akan berani atau saya akan mulai untuk menyombongkan diri. Sedangkan Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Amin, saudara. Saya dan Anda nggak kuat kalau tiap hari dikatakan, aduh ibu cantik, awet muda ya, ibu cantik, luar biasa ya. Duh si ibu. Akhirnya selama 24 jam sehari, 21 jam ibu ini akan menghabiskan waktunya di kaca. Oh keren. Tapi kalau Anda kembalikan, aduh ini semua karena Tuhan. Saya sih udah tua. Aduh saya nggak layak, tapi Tuhan yang paling layak itu. Aduh Bapak diberkati banget, amin. Segala hormat kemuliaan buat Tuhan, saya nggak hebat. Saya dulu hidupnya juga hancur-hancuran semua karena kemurahan Tuhan. Begitu Anda harus kembalikan. Menyangkal diri yang kedua ya. Amin. Itu Bapak yang di belakang sana layak untuk jadi pendeta, saudara ya. Dan yang kedua, saudara, Yesus juga bilang apa? Pikul salib. Jangan jadi orang Kristen yang maunya enak saja. Akhirnya Anda lihat gitu, banyak yang jatuh, maunya enak. Mau dapat mobil, dalam nama Tuhan Yesus, cering. Mobil saudara di depan, dalam nama Tuhan Yesus, cering. Itu Take Me Out Indonesia, saudara. Yang dulu hadir di acara televisi. No, pasti ada apa, saudara? Proses. Amin, saudara. Cintai proses dari Tuhan. Yang penting bukan dosa, saudara. Proses dari Tuhan, lewati itu.
Tahun ini saya 50 tahun pelayanan saya, I've been through. Saya nggak bilang bahwa in the past, tapi saya katakan dalam present perfect continuous. I've been through. Mungkin juga akan berlangsung lagi again and again. Kalau istri saya bilang, aduh Pak terima kasih, iya I've been through. Dengan persoalan, masalah, kita lewati itu. Ternyata cinta Tuhan itu sangat hebat dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Saya di kepala 6 sekarang dan saya lihat tidak ada satupun orang yang bisa menolong saya. Nobody, no man. Hanya Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu phrase dalam hidup saya dan Anda, quote, firman Tuhan katakan begini, don't look back. Halo. Kita sudah melewati tahun International New Year dan juga Chinese Lunar Year gitu ya. Kita sudah lewati itu. Dan Tuhan berkata kepada saya, Yesus berkata kepada Anda, don't look back. Amin. Kenapa demikian? Akan merusak. Saya dan Anda akan menjadi orang-orang yang selalu melihat, menoleh ke belakang terus. Sehingga akhirnya timbul penyesalan, iri, marah, benci, sakit hati. Kenapa? Hidupnya menoleh terus. Saya kasih perumpamaan kalau ada seorang pengemudi mobil, terus sering-sering lihat ke belakang, hancur saudara tabrakan. Saya pernah dijemput oleh seorang gembala di Surabaya, saudara. Maaf kata nih, memang telling the truth ya. Kalau kita bicara kebenaran, enggak apa-apa, saudara. Ya, kecuali kita melebih-lebihkan, itu namanya membicarakan orang gitu, gosip. Tapi kalau memang orang Belanda bilang the waarheid atau betul-betul itu benar, ya ngomong. Nah ini benar, saudara, bodinya besar, ya, melebar ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau dia ngedrive itu mobil, maaf kata nih ya di atas ya, istriku saksi, keponakan istriku dan 2 anak saya itu jadi saksi kalau dijemput. Jadi kalau mereka melihat pria ini yang menjemput, dia gembala sidang saudara, maka 2 anak saya bilang, Mia, not because, bukan karena kegemukan dia, but how he drives. Dia mengemudi. Dia akan halus, manis, sopan, santun, menghormati saya. Saya senang dengan itu, tapi saya nggak senang satu. Mari Pak Pendeta, dia buka pintu. Saya bilang nggak usah lah, saya bisa buka sendiri. Silahkan, ngerti. Selalu ada 200 kali kata itu, ngerti. Tiap kali saya bilang, nanti jam berapa kita ya akan dijemput? Ngerti. Enggak, ini bukan soal ngerti. Jam berapa? Dia bilang ngerti. Terus gitu, siap, iya Pak Pendeta. Terus jalan kita. Nah ini yang saya nggak suka. Ini nempel di setir, ya. Jadi dia nggak bisa lurus, sudah. Akhirnya dia berbelok sedikit. Terus dia setir begini. Enggak apa-apa, karena dia lihai oke, cekatan oke. Ini yang kedua yang saya nggak suka. Dia kalau ngobrol selalu lihat saya. Dan kecepatan dia nggak pernah 100. Terus dia bilang, Pak Pendeta nanti makan di mana? Aduh, sebelum saya makan kita udah mati bos. Dia tanya ngerti, kok ngerti sih? Terus dia bilang maksudnya Pak Pendeta, iya udah nggak usah lihat saya, ngomong aja. Mau makan di mana Pak Pendeta, itu yang benar. Jangan mau makan di mana Pak Pendeta. Pak Pendeta, Jakarta ini lagi musim apa? Saya akan bilang ujungnya musim kematian nih. Kadang mau tikungan di tol, saudara, aduh dia ngomong, jadi Pak Pendeta saya minta jadwal nanti buat tahun depan. Itu dulu lah. Kadang-kadang kita nggak bisa sampai tahun depan loh. Atau kita semua dirawat di rumah sakit ini. Dia bilang, ngerti. Kok ngerti, nggak ngerti. That's him. Saudara, kalau Anda mengemudi, terus ada sopir sebentar. Itu maafkan saya ya, itu sopir yang kurang beres, kurang lihai. Yang benar gini,
mau salip ke kanan cukup lihat spion. Halo? Tuh. Kadang spion tengah, betul? Tuh. Kadang yang kiri, tuh. Tapi jangan begini, Bos. Aduh. Dan dia sering kali ngomong kepada dua anak saya begitu. Saya punya cerita yang benar-benar. Dia panggil anak saya tuh Ci, Noni. Anak istri saya tuh. Jadi Noni mau makan di mana Noni? Saya tinggal kiri dikit, kiri awas. Tuh truk tuh, aduh ampun deh. Akhirnya saya marah saudara. Dan dia gini, ngerti. Lu ngerti dulu lu. Terus ngerti. Saya ngomong di restoran segala macam, nggak masuk. Dalam hati saya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan, dia masih hidup saudara. Jadi kalau dia naik ke gerejanya seperti ini, dia naik ke lantai berapa waktu dulu? Lantai 5, 7, ampun Tuhan Yesus. Dia naik Mercy saudara. Tapi itu Mercy kiri kanan itu penuh dengan kerusakan. Karena begitu naik belok kanan, itu kan ada ada batasan tembok tak. Saya bilang jam berapa ini? Dieng. Begitu saya turun, aduh kamu gimana? Ngerti Pak Pendeta. Saya nggak mau bicara tapi saya harus ingatkan saudara. Kenapa? Karena saya ada di mobil itu. Kalau saya nggak ada di mobil itu, nggak ada urusan dengan saya. Saya ada di situ. Dan istri saya selalu suka teriak, lihat depan, dia depan. Ngerti Bu Pendeta, ngerti. Sama siapa aja dia bilang ngerti, padahal dia nggak ngerti-ngerti. Nah dari sini saya bisa melihat begitu. Apa sih pengertian Yesus tentang don't look back, looking back. Apa itu saudara? Yang pertama, coba Anda lihat di ayatnya yang ke-59. Baca sama-sama ya. According to the Bible, sesuai dengan apa yang tertulis. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Stop. Bahasa Indonesia menerjemahkan pakai tanda apa saudara? Seru. Berarti itu satu peringatan gitu loh. Satu keadaan di mana bukan hanya meminta, but to insist. Yang pertama saudara, ketika Yesus berkata jangan menoleh ke belakang, ini bicara tentang perintah. Halo. Udahlah tahun international tahun lalu sudah over, udah berlalu. Kalau lunar year sudah juga berlalu kemarin kan. Jangan pada saat-saat pesta seperti itu yang Anda ingat atau yang sekarang masih terseret adalah kesalahan orang lain. Kebencian, kemarahan. Banyak orang itu merayakan lunar yang teng tarareng teng teng tong 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 teng 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 gitu. Dan mereka pakai baju-baju ya. Itu bagus. Tapi nggak terlihat indah di hadapan Tuhan kalau hatinya itu saudara masih benci keluarganya. Betul nggak? Dan saya jumpa dengan seorang ibu. Aduh tiap kali saya diizinkan Tuhan ada Imlek seperti itu, ini ibu selalu ngomongnya negatif terhadap suaminya. Bu, Kyonghi ya, iya Pak, Kyonghi juga, Bu, selamat tahun baru, iya Bu, Bapak mana? Gitu. Ngomongnya udah begitu saudara. Bapak mana? Ampun deh. Kenapa ya Bu? Ampun deh Pak. Bapak tahu, pulang sebentar sama anak-anak, bagi-bagi angpau, dia jalan lagi. Saya bilang lebih baik dia pulang, kasih angpau, dia jalan lagi. Betul nggak? Daripada dia nggak pulang-pulang, nggak kasih angpau. Gimana sih Pak? Enggak, bagus Bu. Bersyukur dulu di situ. Benci terus sama suaminya. Dan dia bilang sama saya, Bapak nggak tahu sih, Bapak nggak rasakan. Rasakan apa persoalan-persoalan engkau, suami-suami engkau. Saya kan gak punya suami Bu, saya punya istri gitu. Bapak tahu gak, dia tuh selingkuh. Pak, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, hari bertambah berganti hari, selingkuh terus Pak.
peminum Pak, penjudi. Ya terus ibu mau apain? Coba saya mau tanya, saya bukan hakim, saya bukan jaksa. Ibu mau apain dia? Saya juga bingung Pak. Ya udah ibu aja udah bingung. Saya cuma kasih solusi, udah ampuni dia daripada ibu jadi benci terus. Pak, saya jumpa dia di tempat tidur Pak. Ini ya bagus lah kalau dia tidur istirahat. Enggak Pak, sama itu kuntinya Pak. Oh begitu. Terus jadi bagaimana? Benci, saya marah, sakit hati. Udahlah. Dan akhirnya Tuhan juga bekerja, Pak, Bu. Hingga satu hari suaminya sakit. Cancer stadium 2 masuk 3. Ibu ini apa? Nangis. Gue ampuni lo, asal lo umur panjang. Saya bilang doanya luar biasa juga, tapi di belakangnya. Asal lo umur panjang, Pi. Koh, hiduplah koh hidup koh. Gue ampunilah koh. Kita dengarnya juga, aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Saya nggak bilang mau engkau, saya bilang ini ibu nih Tuhan. Terus aja dia tuduh suaminya. Saya nggak bilang bahwa dia salah sekali, tapi mungkin dia hadapi itu berat. Saya bilang Tuhan buka pintu pengampunan. Diampunin, sudah hidup dia. Keluar dari rumah sakit, puji Tuhan. Minggu depan dia selingkuh lagi, sudah. Dan bininya bilang apa? Biar mampus dia, biar mampus. Saya bersyukur loh Tuhan saya Yesus Kristus, amin. Kalau Tuhan Anda saya, udah habis. Jadi lu maunya apa lu? Lu maunya apa? Jadi hal yang pertama, kenapa kita harus tidak menoleh ke belakang? Karena itu perintah. Amin saudara. Hormatilah bapak ibumu. Saya dulu marah sama ibu saya. Saya bilang buat apa saya ampuni papa saya yang udah begitu main judi bikin kita miskin. Pukulin gue, buat apa? Enggak perlu mah, gue cuma perlu mama. No, mama tidak membiayai sekolahmu, tapi papamu yang membiayai. Saya bilang iya dulu SD, SMP juga Yohan, jangan lupa. SMA juga, oh. Tapi hidupnya begitu, enggak apa-apa. Mama juga sudah serahkan dalam tangan Tuhan, mama selalu mengampuni dia. Dulu dia botakin gua, dulu dia injek-injek gua, dulu dia hantam gua, dia tusuk saya dengan pisau. Mama masih ingat gak? Mama tahu. Tapi forgive him. Jangan lihat yang sana. Bukankah Tuhan memberikan kehidupan buat engkau? Bukankah Tuhan pelihara engkau? Nanti one day kau akan jadi hamba Tuhan. Mulai hari ini kau lupakan itu. Jangan sering-sering lihat yang di belakang. Saya bilang, tapi sakit hati. Itu dia. Ini perintah Yohan. Dalam firman Tuhan dikatakan, respect your parents. Itu perintah. Ya. Walaupun dikatakan, titik di situ. Jangan ada penambahan. Kasihilah istrimu. Ya. Dan sampai hari ini, tidak berkekurangan dia mendapatkan kasih. Bukan saya sombong. Ya. Saya nggak boleh mengasihi perempuan-perempuan lain, saudara. Saya harus mengasihi dia. Walaupun ada perbedaan banyak, tapi itu perintah, saudara. Perintah. Dan acap kali kalau kita ada dalam perbedaan, saya mau untuk menghampiri dia. Karena ada perintah itu. Love her. Kasihilah istri. Dan saya mau katakan buat Anda, hidup berubah akan menjadi satu keindahan. Kenapa demikian? Supaya doamu tidak terhalang. Jadi ketika saya menyampaikan doa, ada banyak orang minta berdoa, didoakan, saya akan bilang, Tuhan ampuni dia, Tuhan berkati dia, Tuhan sembuhkan dia. Dan di ujungnya seringkali saya selipkan begini, kalau memang imannya kurang, atau memang hidupnya kurang dan tidak berkenan, saya mau menambahinya. Biar kami berdua, iman kami berdua, dan kebenaran kami berdua. Kalaupun dia tidak benar, dia ambil kebenaran daripadaku. Mama saya suka berdoa juga begitu buat saya. Biar kau diampuni oleh Tuhan dan kau belajar. Dan hari ini, papa saya meninggalkan saya, mama saya meninggalkan. Dengar baik, I missed
saya rindu gitu dengan wajah papa saya. Untung 2 tahun sebelum dia meninggal sudah ada rekonsiliasi besar-besaran antara paslon 1, paslon 2 dan paslon 3 sudah. Kami pelukan gitu. Papa saya bilang, "Papa salah, ampun." Saya bilang, "Aku yang salah." Dan 2 tahun terakhir, aduh, so beautiful. Dan waktu dipanggil Tuhan, saya nggak rela. Saya bilang, "Tuhan, berikan dia umur yang lebih panjang." Mama saya bilang, "Udah, kan sudah ada pengampunan." Itu artinya ketika engkau tidak melihat kesalahan, itu yang kata Yesus, kau tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Dengarkan baik Anda dan saya boleh beribadah tiap minggu. Tetapi kalau saya dan Anda tidak menuruti firman Tuhan, saya mau katakan itu akan membuat hidup kita akan tertatih-tatih. Udah dosa orang ya, udahlah kesalahan orang, belajar untuk mengampuni, tidak melihat dan menoleh itu. Yang kita pikirkan adalah masa depan kita, saudara. Masa depan itu jauh lebih indah daripada kita menoleh ke belakang, pastikan itu. Dan waktu dia di peti mati, saya nangis. Saya bilang, "Forgive me, Father, forgive me." Dan luckily gitu, saya mengampuni dia, dia mengampuni saya pada saat dia masih hidup. Apalagi waktu mama saya meninggalkan saya. Aduh, hancur hati saya. Oleh sebab itu saya suka bilang sama keluarga saya, kalian itu harus menghormati orang tua. Karena kalau dilihat dari umur, orang tua akan lebih mendahului kita. Justru berikan hari-hari momen-momen yang indah. Karena itu perintah. Ketika saya dan Anda melakukan perintah Tuhan, Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan sudah senang, apapun masalahmu, siapapun musuhmu, dihancurkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, 59 bagian B, mulai, tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Saudara. Hal yang kedua, bicara tentang kematian yang akan hancur, yang akan mati, saudara, yang tidak hidup selamanya, itu tubuh atau daging kita. Roh kita akan naik, jiwa kita juga akan naik. Saudara. Yang saya mau bagikan buat Anda, Yesus sedang menyatakan tentang bagian yang mati. Jangan menjadi pribadi yang hanya sekedar memberi makan tubuh ini saja. Tubuh ini akan mati. Saya sederhanakan kata saya, jangan kedagingan. Halo. Tapi biarlah kau pelihara dan beri makan itu rohmu lebih banyak lagi. Kalau hanya memberi makan tubuh, saudara, ya, ujung-ujungnya obesitas. Ujung-ujungnya juga penyakit. Dan saya mau katakan yang jauh lebih bersifat rohani, ya. Kalau kita hanya kedagingan, itu tidak akan pernah terpuaskan. Terus aja begitu. Terus aja begitu. Selingkuh lagi. Materi lagi. Enggak ada habis. Dapat mobil 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Kalau kita hanya melihat hal seperti itu. Saya melihat juga dalam perjalanan pelayanan saya. Kalau kita atau saya hanya mengikuti dan istri saya itu kedagingan. Kita tidak akan pernah berhenti. Satu hari setelah bertahun-tahun ketika saya dilantik jadi hamba Tuhan. Saya bilang sama istri saya bahwa nanti kau yang atur jadwal saya. Dan saya percayakan penuh kepadamu 100%. Anda boleh tanya dia, saya nggak pernah gangguin. Kalaupun dia dia terima gereja, maafkan saya, yang komunitasnya kecil. Dia bilang, "Pak, nanti di gereja ini," saya nggak tahu itu namanya, gerejanya namanya juga aneh. Saya bilang, "Di mana?" Dia juga bilang, "Tahu, jalannya juga aneh." Saya bilang, "Ya udah, kamu tahu nggak itu organisasi?" "Enggak, pokoknya dia bilang gereja bla bla bla." Dan saya masuk di situ, saudara, itu di bawah 15 ya.
Dan waktu saya masuk rasanya gitu, saya mulai berpikir nih kok sedikit. Dan Tuhan bilang, memang kenapa dengan lo? Kecil besar di hadapanku itu adalah pekerjaanku. Dan saya bilang tapi itu, enggak, jangan pakai tapi. Udah layani aja. Aduh, orang tua semua sudah. Semua orang tua. Karena gembalanya juga orang tua. 80 tahun lebih. Dan yang datang itu saudara, waktu saya masuk itu jam 4 lewat seperempat pagi, hampir 4:30 karena mulai 4:30. Beachstone-nya jam 4. Dan saya turun dari mobil, ada bapak-bapak juga 80 tahun juga lebih turun dari mobil. Kok saya lihat orang ini nggak jalan. Saya lihat ini bapak kok nggak jalan-jalan. Ternyata saya lihat jalan. Hanya memang pelan. Gitu. Saya bilang, oh Tuhan. Saya harus menunggu dia tuh jalan. Tuhan bilang, dengarkan aja dia ngomong. Halo Om, Tuhan berkati. Halo. Amin. Kamu jalan aja dulu. Karena aku mungkin nyampe 10 menit lagi. Padahal pintunya cuma di situ. Pelan. Dan saya berpikir mungkin satu saat saya juga bisa seperti itu. Dan kalau saya dilayani oleh pendeta-pendeta yang mungkin yang di bawah saya pada saat itu umurnya, mungkin saya bersuka cita. Saudara, saya nggak lihat itu. Dan kalau Anda lihat di sini, kalau kita hanya cuma lihat daging nggak selesai. Dan saya khotbah shalom, Om, Tante. Di belakang bilang nggak kedengaran. Jadi saya bilang shalom, Om, Tante. Depan berisik. Ya udahlah. Dan saya selesai khotbah terus saya jalan. 4:30. Saya harus bangun jam berapa? Jam 3 pagi. Tuhan bilang sama saya, emang masalah buat lo? Ya sih nggak masalah Tuhan, cuman tidurku jadi berkurang. Ya udah nggak apa-apa. Kau pilih mana? Tidur berkurang atau tidur selamanya? Ya mendingan berkurang, ya kan? Nanti ditambah-tambahkan oleh engkau. Anda jangan pikir loh mau enak. Toto Tuhan bilang, aku kuburkan kamu, tidurkan kau selamanya dan nggak bangun-bangun. Jadi manfaatkan hidup dengan baik, bos. Amin, saudara. Ketika Anda bangun, ya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya. Kyonghi tinggal Kyonghi, betul nggak? Tapi penyembahan itu harus jalan terus. Biar hidup kita wangi di hadapan Tuhan gitu loh. Di mana di hari-hari penting, di mana Tuhan membutuhkan kita. Benar. And God appreciate you. Pada saat hari-hari Sintia seperti ini, Anda rajin beribadah, Tuhan angkat jempol. Dia akan bilang kepada malaikat, nih ngepret aja nih. Semua berkati aja dari ujung ke ujung. Karena berkatnya berlebih-lebihan di sorga, saudara. Dan dia mau mencurahkan itu buat kita. Pertanyaannya adalah ready or not. Dan yang kedua nih bicara, jangan daging terus. Halo, lihat cien lagi duit. Saya mau katakan buat saudara, nanti juga Tuhan hadirkan itu. Cepat atau lambat Tuhan hadirkan. Dan istri saya suka kemarin ya, saya bersaksi ya, saya tutup saja ini waktu ya. Satu kesaksian, ada satu keluarga saudara ya, dari keluarga yang dulu nomor 1 di Indonesia ya. Ini cucunya saudara ya, dari pemimpin Indonesia nomor 1. Dan dia WA saya dan bilang, Pak Pendeta, saya ini nama ini, saya tahu, wah ini luar biasa. Kami mau mengadakan Natal, tapi istri saya yang Nasrani, oh ya Pak, apa yang saya bisa bantu? Istri saya mau mengadakan perayaan Natal di rumah, dan WA-nya panjang. Sebutkan saja biayanya berapa, karena biaya tidak jadi masalah berapapun yang Pak Pendeta minta. Saya bilang, wah haleluya nih. Luar biasa nih, otak jalan nih saudara. Waduh, saya bisa dapat banyak, saya bantulah PRJ juga nanti saya kepret lah ya kan. Iyalah, saya ngomong sama dokter Yanto, sama dokter udah kepret. Non itu keluarga itu suruh ibadah di sini dah. Otak saya udah sampai ke situ gitu saudara. Jadi waduh, aleluya nih.
Pak, di mana nomor yang saya bisa hubungi? Saya bilang di sini aja. Terus enggak, yang pasti enggak di sini. Terus tadi saya telepon Pak, enggak dijawab-jawab. Oh mungkin karena signal. Jadi saya buka, saya punya kaca. Halo gitu, halo. Supaya jangan terputus nih, biar janjinya oke dong, ya kan? Ini akhir tahun aku, ini memang akhir zaman, Tuhan memberkati aku. Jadi saya bilang amin. Saya bilang sama istri saya, nah, saya kasih nomor istri saya, ngomong saja sama istri saya. Kan nanti istri juga akan telepon, ngomong sama istri saya. Saya kasih nomor dia. Istri saya pegangin. Saya bilang jangan di tas, kan saya bilang gitu kan. Buka, dia pegangin aja terus. Ingat. Terus sopir udah mau sampai rumah tuh saya bilang putar dulu. Karena supaya signalnya bagus. Dan dia WA lagi, Pak kok nggak masuk, mah gimana sih Ma? Terus istri saya, ini udah di sini gitu. Ini jangan sampai batal ini kan. Haleluya, lu gimana? Pegang di awan-awan aja lu pegang gitu. Biar signalnya masuk gitu. Ya akhirnya berhubungan, ngobrol, acaranya tanggalnya ditetapkan. Dan ujung-ujungnya dia bilang, Bapak atau Ibu minta berapa ya? Berapapun kami akan sediakan. Aduh. Istri saya gitu. Saya juga. Adik saya nih di belakang, haleluya. Karena dia pikir pasti dia dapat warisannya juga kan. Dia bilang, haleluya. Ponakan istri saya, oh hebat, Tuhan hebat. Sopir juga, saya dapat bagian, tenang aja loh, tenang. Nah, gitu jangan keluar loh, ya kan. Begitu selesai, akhirnya istri saya ngomong begini, terserah Roh Kudus. Bagus ya. Terus seperti Papa selalu bilang, kan terserah Roh Kudus. Benar. Walaupun saya bilang sekali-sekali langgar boleh lah ya. Bilang aja berapa gitu, 5M gitu lah. Dia bilang, begitu kan ajaran Papa? Terserah Roh Kudus. Datanglah ke tempat dia sudah. Hanya beberapa orang. Anda sih berapa ya, 50 kali, 100 kali lipat lebih banyak. Cuman keluarga. Saya cari wajah-wajah yang mana, wajah 10M, 50M, yang mana nih? Enggak ada sudah. Hanya diperkenalkan, oh iya amin. Bagi saya gini, saya udah jumpa dengan dia, udah puji Tuhan. Udah selesai khotbah, ngobrol kanan kiri, beri makan kita Pak. Waduh ya. Begitu selesai, kita bilang kita pulang dulu ya Bu, Pak, karena ada acara lain jam 7. Oh iya. Terus dia bisik ke istri saya. Dia bilang, Bu, nanti persembahan kasihnya transfer ya. Saya di haleluya. You know why? Karena kalau kontan banyak kan saudara. Saya bisa, waktunya sudah habis, ya udahlah selesai. Udah Bapak, ya, jadi bukan salah saya, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Rupanya Tuhan tidak izinkan saudara untuk mendengar lebih lanjut ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nanti kalau Anda tanya bagaimana akhirnya, nanti aja. Kapan? Udah Sincia tahun depan. Ayo kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Yang selalu bekerja sesuai dengan waktumu. Terima kasih untuk gerejamu di sini. Terima kasih untuk anak-anakmu yang hadir. Untuk keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa mereka, keuangan mereka, bahkan untuk pelayanan gereja mereka. Dimanapun mereka ditempatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Dan kami mau Tuhan, biar malam ini kami semua menjadi orang yang membajak dan tidak menoleh ke belakang. Dan kami semua boleh dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim pada malam ini Pak Johan Lumondong. Berkati hamba-Mu ini beserta keluarga seluruhnya. Berkati kesehatan, berkati pelayanannya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan.
Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami."
Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.